Halo guys, kembali lagi bersama saya Aldo Alfian Fananda. Ya, pada kesempatan hari ini saya akan membagikan sedikit tutorial kepada para netizen ya, tutorial cara memanipulasi gambar atau image menggunakan bahasa pemrograman Python. Untuk bahasa pemrograman Python sendiri, saya menggunakan tools Jupyter Notebook. Mungkin sesuai selera bisa menggunakan Spider juga, tapi saya di sini menggunakan Jupyter Notebook. Kalau begitu kita langsung saja cek tutorialnya. Ya, yang pertama yaitu pastinya membuat folder ya. Kita harus membuat folder di folder Anaconda 3. Kita bisa membuat nama folder itu sesuai yang kita mau. Karena saya lagi UTS, kebetulan projectnya tentang tutorial memanipulasi gambar, jadi saya menulisnya UTS project. Untuk manipulasi gambar sendiri, di sini ada teknik blurring atau teknik membuat gambar blur, kemudian sharpening atau mempertajam gambar, kemudian thresholding itu semacam ambang ya, jadi dia ya nanti dijelaskan lagi. Kemudian ada teknik filtering, di sini dia memperhalus gambar ya. Kemudian ada rotasi, kemudian flip itu seperti halnya mirror, kemudian resize. Sendiri saya menggunakan Python versi 3 ya. Jadi di sini kalian klik dan muncul seperti ini ya. Nanti. Nah, dia akan muncul kerja seperti ini. Nah, untuk materi pertama yaitu blurring. Nah, di sini sudah saya tuliskan komentar blurring atau kabur ya. Untuk codingnya sendiri itu di sini import CV2 itu sebagai library-nya ya. Oh ya, sebelumnya kalian harus menginstal library OpenCV melalui CMD dari Anaconda. Nah, kalian harus menginstal Anaconda terlebih dahulu. Nah, Anaconda itu dalamnya juga ada Jupyter. Jadi sebelum kalian mengcoding OpenCV ini, kalian harus install dulu library OpenCV-nya. Itu ada di, nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi ya. Saya jelaskan lagi. Untuk blurring sendiri di sini ada IMG itu menuliskan variabel, CV2 itu tadi deklarasi dari library. Kemudian imread Aldo JPG. Nah, di sini ada imread, berarti imread untuk perintah membaca gambar dengan nama gambar Aldo dalam format JPG. Nah, kemudian di sini ada coding blurring CV2 blur IMG 10,10. Nah, di sini adalah perintah atau perintah OpenCV untuk memblurkan gambar. Kemudian perintah tersebut akan dimunculkan menggunakan perintah mshow. Jadinya nanti seperti ini ya. Sekitaran sebentar, tunggu sebentar. Ini dia. Nah, jadi seperti ini. Di foto original dia jelas ya. Ini gambar saya, foto saya. Nggak cakep-cakep amat sih. Tapi good looking lah. Kemudian di sini ada foto blur ya. Nah, di sini hasilnya seperti ini. Jadi perintah tadi yang CV2 blur itu jadi akan memerintahkan mengubah foto original menjadi foto blur. Oke. Kita silang. Di sini ada filtering ya. Ya, untuk filter sendiri itu sebenarnya sama seperti kabur
atau blurring perintahnya ya, atau codingnya ya. Jadi di sini IMG CV2 imread. Jadi dia membaca gambar yang bernama Aldo dengan format JPG. Kemudian di sini ada perintah median pick CV2 media blur IMG 5. Nah, di sini dia akan mengeksekusi gambar yang tadi telah dibaca oleh CV2 imread. Dia akan mengeksekusi menjadi foto filter atau yang ibaratnya foto yang gambarnya halus ya. Jadi seperti gambar pada kamera C360 atau HP-HP sekarang lah, seperti Oppo dan Vivo. Jadi seperti ini, lihat hasilnya. Nah, di sini ada hasilnya ya. Jadi di foto original ini permukaan wajah agak kasar ya. Jadi nggak halus lah ya, kasar, kelihatan jerawat. Nah, sedangkan di foto kedua di sini agak halus gitu loh. Jadi seperti efek kamera jahat lah istilahnya. Jadi di sini perintah tadi yang perintah yang median pick CV2 median blur itu mengubah foto asli menjadi gambar yang agak halus atau ibaratnya kamera jahat lah, mempercantik. Ya, kemudian ada sharpening atau mempertajam. Nah, untuk mempertajam sendiri di sini dia jadi mempertajam gambar ya. Jadi ya, ini sudah saya perbaiki codingnya ya. Jadi di sini hanya kurang library. Jadi Python itu sangat case sensitif ya. Jadi dia salah huruf aja ya salah, error atau tidak terbaca. Jadi di sini ada library import CV2, kemudian ada input numpy as np. Nah, di sini dia pertama dia akan membaca gambar Aldo dan format JPG. Kemudian kernel itu seperti program yang membuat penajaman pada gambar ya. Kemudian dideklarasikan menggunakan variabel sharpened. Kemudian ini coding untuk menerapkan kernel penajaman pada gambar input dan menampilkannya. Nah, dan hasilnya akan seperti ini ya. Ini foto original. Sebentar. Ini foto original dan ini foto dipertajamnya. Jadi detail sekali ya. Jadi terlihat pori-porinya dari wajah yang dihasilkan karena pertajaman gambar tersebut. Oke, next. Oke. Kemudian next. Thresholding atau ambang batas ya. Untuk ambang batas itu sama codingnya dari sebelum-sebelumnya. Cuma halnya saja di sini banyak ya ambang batas. Jadi di sini ada trace binary invert, trace binary trans, trace to zero invert. Jadi untuk binary sendiri ini hanya mengubah nilai apapun di atas dan di bawah ambang menjadi nilai potensial minimum dan maksimum masing-masing ya. Jadi setelah di run hasilnya seperti ini. Jadi dia mengubah gambar warna menjadi hitam putih. Kemudian mengubah kontrasnya ya. Kontrasnya menjadi sangat ibaratnya kurang ya. Kurang, jadi hanya terlihat hitam putih saja. Ada binary invert itu kebalikan dari binary. Ada trans itu nilai yang lebih rendah dari nilai ambang, tidak berubah tetapi tidak
apapun yang lebih tinggi diatur ke nilai ambang 127 piksel. Kemudian ada to0, yaitu nilai piksel lebih rendah dari nilai ambang ditetapkan ke 0 dan nilai di atas tidak berubah. Kemudian ada to0 invert, jadi ini kebalikan dari to0, yaitu nilai piksel kurang dari nilai ambang ditetapkan dan nilai di atas diatur ke 0. Oke. Mungkin itu pembahasan dari materi pertama ya, tentang blurring, sharpening, thresholding, dan filtering. Dan ini bisa di screenshot atau di download ya. Di screenshot lah ya. Untuk codingnya siapa tahu butuh atau gimana. Silahkan. Oke, sudah. Kita lanjut ke materi kedua ya. Ya, di sini ada materi kedua, ini mungkin merupakan dasar dari editing foto ya. Itu ada rotasi, mirror atau flip. Flip itu semacam ya kayak mirror, kemudian ada resize atau mengubah ukuran. Ya, untuk yang pertama itu resize atau mengubah ukuran itu ya. Yang pertama itu sama sebelumnya, kita import CV2 atau menulis library-nya. Kemudian kita masukkan variabel-variabel yang dibutuhkan untuk membaca gambar. Kemudian kita masukkan codingnya, menentukan ukuran dan resizing image. Jadi di sini codingnya itu ini intinya. Dan ini untuk perbandingannya ya, mau diperkecil berapa kali. Kemudian ini ada untuk menampilkan gambar. Oh iya, untuk fungsi CV2 WetKey dalam kurung 0 dan CV2 destroy all windows. Untuk WetKey sendiri yaitu mempertahankan window agar tetap menampilkan gambar. Dan yang destroy all windows untuk menutup windows lain yang sedang terbuka. Jika di run nanti hasilnya seperti ini. Nah, save. Ini foto kok ada 2. Oke. Ya, terlalu banyak. Nah, ini hasilnya. Ini original foto yang besar ya, sampai nggak muat gitu loh. Nah, sedangkan ini untuk bagian resize yang diperkecil 2 kali. Oke. Jadi di sini adalah mau diperkecil berapa kali ya, 2. Kemudian di H pernya itu juga diganti mau berapa kali juga, tergantung selera. Kemudian ada rotasi. Nah, untuk rotasi sendiri dia artinya memutar ya, mau ke berapa derajat, mau ke kanan, ke kiri, atau 180 derajat terbalik. Jadi ini adalah codingnya ya, sama seperti coding di atas, cuma bedanya di sini dia ditambahkan ini coding rotasi ya. Rotasi CV get rotation matrix 2 dimensi center. Sebelumnya untuk itu menentukan titik tengah rotasi dengan lebar dan tinggi gambar. Nah, ini untuk menentukan tinggi dan lebar dan tinggi gambar. Kemudian dirotasikan berapa derajat. Kalau 90 berarti ke kanan,
ke kiri, maaf. Kalau 270 ke kanan, 180 ke bawah atau terbalik. Nah, jika di run hasilnya seperti ini. Nah, dia berputar 90 derajat atau rotasi ke kiri. Kemudian ada flip. Untuk flip itu mirror ya, atau terbalik, gambar terbalik. Untuk coding intinya itu flip horizontal CP flip original image 1. Jadi flip horizontal itu secara horizontal, berarti dia mendatar ya. Jadinya itu seperti ini. Jadi yang tadinya di kiri ke kanan, yang tadinya kanan jadi kiri. Jadi kalau maaf, error. Saya perbaiki dulu. Oke, sudah saya perbaiki. Ternyata hanya kurang di coding I'm show originalnya ya. Jadi dia tidak membaca foto originalnya. Untuk hasil itu seperti ini. Nah, ini originalnya. Dan ini setelah di flip. Jadi dia terbalik. Kita dia di kanan jadi di kanan jadi kiri, yang kiri jadi kanan. Seperti ini ya. Silakan bisa di screenshot barangkali butuh codingnya ya, atau di foto. Ya, mungkin itu saja sedikit tutorial dari saya ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang misalnya membuat Anda kurang paham, karena saya juga masih pemula jadi butuh banyak belajar ya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.